Terus ada suara monyet, ya kan, tapi monyetnya nggak kelihatan. Gitu. Hai, oke, selamat malam. Kembali lagi bersama gua Jajat Sudra alias Jaksu si penikmat horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, malam ini gua bakal membawakan satu cerita horor yang pernah gua alamin. Tapi sebelum dengerin cerita horor gue yang satu ini, jangan lupa kita lihat iklan dulu yang mau lewat. Oke, check it out. Oke, kita lanjut masuk ke cerita horor. Pernah gak sih lu yang namanya ngerasain rep-repan atau ketindihan gitu pas lu lagi tidur malam ya? Jujur sih, ini pengalaman pertama kali gua dalam seumur hidup gua yang baru gua rasain ya. Jadi waktu itu gua pas di bulan 11, awal bulan Desember ini kalau nggak salah, gua tuh ada niat jalan-jalan yang dibilang glamping ya di daerah Puncak Bogor sama cewek gua, ya kan. Pertama pertama jalan biasa aja sih, nggak ada yang aneh-aneh, ya kan. Pertama jalan gua dari Jakarta menuju ke tempat glampingnya daerah Puncak Bogor ya kan, yang nggak bisa gua sebutin nama tempat glampingnya. Ya gue jalan sekitar dari Jakarta tuh jam setengah 11 pagi. Nyampe di tempat glamping tuh jam satuan ya, jam setengah dua. Tapi emang pas yang gua ada di mana ya, di baru keluar dari Sentul, ya kan. Emang sih gua ada ngucap, ya kan, ke cewek gua bilang, ya ini mah nyampe di parkiran tempat glamping baru standarin motor, pasti hujan nih. Tahu yang terjadi apaan? Ya kan, gua jalan dan nyampe nih, bener baru standarin tuh motor di parkiran, hujan langsung turun nggak pakai gerimis, langsung deres. Gila, marah lah tuh cewek gua. Dia ngomong, lu sih gara-garanya omongan lu kagak bisa dijaga. Lah, mana gua tahu, orang gua asal ceplos aja ya kan. Nah udah gitu ya kan, next lanjut ya kan. Akhirnya gua ke ruang, kemana, ke ruang register ya. Kalau dibilang kalau naik gunung tuh ya namanya simaksi lah, pendaftaran. Cuma register ulang ya kan, karena gua mesen di online ya kan, jadi gua harus register ulang di tempat registernya. Dapet lah nih gua, ya kan, udah dapet nih tendanya nih sesuai yang gua pesan. Akhirnya masih gerimis ya kan, masih hujan-hujan kecil-kecil dah. Ya gue beres-beres dulu dalam tenda. Terus udah gitu gue lihat lah pemandangan sekitar ya kan. Tapi di seberang gue aneh, ini bukit atau apa, tapi ada goa. Terus ada suara monyet ya kan, tapi monyetnya nggak kelihatan. Gitu. Gue bilang ini mah monyet goib. Emang gue asal ceplas-ceplos aja jadi orang ya kan. Nah terus kata cewek gue, jangan sembarangan ngomong, tempat orang. Iya iya maaf, gue bilang gitu ya kan. Nah nggak lama masuklah sore jam 5 lewatan, sebelum maghrib lah. Akhirnya gue gantian dong ke kamar mandi buat bersih-bersih. Terus cewek gue duluan tuh bersih-bersih ya kan sebelum maghrib. Lanjut gue, habis cewek gue udah selesai bersih-bersih, gue bersih-bersih juga. Terus gue nggak lupa ya kan, sholat maghrib dulu ya kan. Nah udah selesai gue pada sholat maghrib sekitar jam 7, akhirnya gue pengen apa, coba-coba, karena kan katanya di tempat situ kalau jam 8 tuh ada api unggun. Ya jam 7 gue akhirnya keluar tuh ke kafe yang ada di situ ya kan.
yang satu tempat tuh sama tempat register. Akhirnya gue tungguin api unggun, nggak ada api unggun karena masih gerimis. Karena api unggunnya kan nggak mungkin nyala dong kalau masih gerimis. Akhirnya udah, gue nongkrong, gue minum wedang jahe, gue sambil ngemil-ngemil, ngopi, ngobrol-ngobrol santai sama cewek gue ya kan. Cewek gue sambil ngerekam suasana di situ, gue nge-live TikTok dikit. Dan yang apa, penghuni yang pekerja-pekerja glamping pada gitaran sambil nge-live ya kan. Ya gatel juga sih tangan gue pengen gitaran, tapi tensin, malu karena gue baru-baru belajar gitar. Nah nggak terasa waktu gue udah jam setengah 10 ya kan, karena kafe yang di glamping itu tutup ya, tutup menerima order makanan itu jam 10. Tapi karena sisa gue doang nih yang masih nongkrong, jam setengah 10 akhirnya gue berencana balik ke tenda sama cewek gue nih ya kan. Gue balik ke tenda nih sama cewek gue nih jam setengah 10. Jam setengah 10 lewat lah, akhirnya mesen apa buat ngegrillan ya kan. Buat ngegrillan gue mesen daging-dagingnya buat ngegrill. Akhirnya gue jam 10 kurang gue di tenda gue ngegrillan sampai jam setengah 12 nggak terasa. Tiba-tiba cewek gue mabok nih, kayaknya mabok ngegrillan nih ya kan. Kebanyakan dia makannya tuh. Karena emang udah dari hujan-hujanan, mungkin masuk angin juga ya kan. Jam setengah 11 gue selesain ngegrillan, cewek gue udah minum obat, terus udah gue balurin minyak kayu putih di lehernya, dia tidur, ya kan. Gue beres-beresin, jam 12 kurang, gue akhirnya ikut tidur juga. Nah pertama posisi gue tuh sama cewek gue, pala gue tuh masih yang gimana ya, kaki gue tuh di tenda, di pintu tenda, pala gue enggak. Tapi akhirnya cewek gue enggak apa ya, gak seret katanya, nggak seret nih katanya, nggak bisa tidur. Akhirnya balik posisi lah, pala di pintu tenda. Akhirnya sama gue juga. Gue sambil dengerin apa, lagu ya kan di handphone gue, ketiduran tuh gue jam 12-an tuh tiduran. Yang pertama gue bilang nih mimpi nih gue nih ya kan, mimpi. Gue inget-inget mimpinya tuh kalau nggak salah gue mimpi kayak lagi di apa, di tempat camping situ. Tapi kayak gue lagi jalan-jalan terus tiba-tiba gue kayak dikejar-kejar sama orang yang gak gue kenal ya kan, sama orang gue nggak kenal. Gue lari dong, gue lari, dan gue lari, tiba-tiba gue masuk ke tenda gue. Karena posisi pala gue tutupin pakai selimut ya kan. Akhirnya gue ngebuka selimut gitu, gue kaget ngebangun, tapi napas gue kayak orang di tiban dong nggak. Akhirnya gue ngecek gue udah pules ya kan, tidur, gue tidurin lagi dong ya kan, sambil gue ganti musik akustikan lah di handphone gue. Ketiduran lagi gue ya kan. Nah yang kedua mimpinya, gue juga bingung kok mimpi bisa minta berentet gitu ya, bisa berentet aja. Gue juga bingung gitu ya. Yang kedua tuh gue mimpinya kalau nggak salah gue kayak lagi main di air curug situ ya kan. Padahal gue belum ke air curug situ, tapi gue seolah-olah kayak lagi main ke air curug situ. Terus ada apa ya, kayak ada satu sosok yang ngeliatin gue tuh, tiba-tiba ngejar lagi. Tuh sosok ngejar gue lagi, gue kabur lagi dong. Tiba-tiba gue kabur langsung ke tenda gue. Dan alhasil kayak pertama gue buka selimut lagi dengan nyebutin astagfirullahaladzim, tapi dari gue kayak habis dikejar-kejar. Gue bilang ini mimpi apa nyata ini ya kan. Gue lihat jam, anjay baru jam 1. Gila lama banget perasaan dari tadi gue tidur. Kayaknya kalau di Jakarta gue udah jam 6 pagi ya kan. Akhirnya gue tidurin lagi nih. Yang ketiga itu lebih parah. Belum parah sih kalau yang ketiga. Gue tidurin lagi ya kan, tiba-tiba gue nggak mimpi tuh, nggak tahu gue nggak mimpi, nggak tahu apa. Kayak ada gue lagi tiduran, posisi gue lagi tiduran, tapi ada orang datang langsung nginjek dada gue. Sosoknya tuh nggak kelihatan. Itu gue nyebut nggak bisa, as gue nggak bisa nyebut. Akhirnya gue nekat nyebut astagfirullahaladzim.
dengan alhasil yang kayak sebelumnya gue buka lagi karena gue biasa kalau tidur tuh gue tutup muka gue biar bisa tidur. Gue buka lagi tuh selimut. Tapi ini kok kayak nyata, gue ngos-ngosan ya kan, capek. Gue liat cewek gue tidurnya pules banget dah, ya kan, saking pulesnya tuh. Nggak kagetan gue bangun, ya kan. Nah, lanjut dong, gue tidurin lagi, ya kan. Alhasil nggak pakai lama, gue dimimpin lagi. Ini lebih real, seperti nyata gue itu mimpi. Sampai gue bilang nih mimpi apa nyata nih mimpi apa nyata, ya kan. Kenapa gue bilang gitu? Ada satu sosok masuk ke dalam tenda gue, tapi selimut gue tuh perasaan gue tuh ngeliat ada sosok yang masuk. Selimut gue nggak mau kebuka, gue mau buka tuh selimut yang nutupin muka gue tuh nggak mau kebuka. Sampai gue bisa lihat ada bayangan yang masuk. Sampai gue mikir anjir, tadi perasaan gue tenda gue tuh udah gue kunci sletingnya, ya kan, udah gue ikat biar nggak ada yang bisa masuk ngebuka dari luar. Baru gue mikir ke situ, tapi selimut gue nggak bisa gue buka. Habis itu yang bikin gue nekat pengen ngebuka selimut, itu tenda gue digoyang-goyangin. Gubrak, 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 gubrak. Itu terasa nyata. Makanya gue nggak habis pikir ini nyata atau mimpi, gue nggak tahu sampai sekarang. Nah, gue paksain dengan istighfar, gue nyebut, kebuka lah tuh selimut muka gue. Terus tahu yang terjadi apaan? Ada satu sosok, wajahnya wajah pribumi situ. Cuma dia ngasih unjuk apa? Ekspresi muka dia ke gue ngasih unjuk apa? Cuma begini. Sambil lihat gue, asli, gue merinding. Gue nyeritain lagi gue merinding. Ya kan? Tahu dia langsung mana? Dia keluar pintu tenda gue tanpa ngebuka resleting. Tembus. Ini asli, real, gue merinding. Sampai gue nggak tahu ini real apa mimpi apa nyata. Masih sampai sekarang gue nggak tahu itu apa. Tapi pas gue nggak buka selimut lagi sama yang kayak sebelumnya. Nah pas gue ngap-ngapan, baru gue bangunin cewek gue. Terus kata cewek gue apaan? Kenapa sih lu? Ya kan? Gue bilang, gue pengen minum. Sangka dia gue mau minum yang belum gue habisin. Ternyata gue minum ngambil aqua, air putih. Dia bingung dong. Anjir, lu bangunin gue cuma mau minta nemenin minum aqua doang air putih. Gila. Akhirnya gue ceritain dah tuh. Langsung gak gue pakai ntar pagi gue ceritain. Kata dia, gila lu cerita ntar aja pagi, ngapain sekarang? Lah, gue yang takut. Pas gue lihat, gue tanya ke cewek gue, jam berapa sih sekarang? Dilihat sama dia jam, baru setengah 3. Anjir, dari jam 12 sampai setengah 3 gue ngalamin 4 kali mimpi atau nyata yang namanya rasanya ngap-ngapan, kayak orang yang bilang erep-erepan atau ketindihan, tapi gue nggak tahu ini nyata atau mimpi. Masih gue pertanyaan dalam diri gue sendiri. Emang gue akuin gue agak sembrono, ya kan, gue agak-agak jeplos, ya itu gue, ya kan. Akhirnya gue bilang ke cewek gue, posisi kalau tidur kayaknya nggak baik dah kalau kepala ada di pintu tenda. Akhirnya gue pindah lah kepala gue ke posisi sebelumnya yang kaki gue ada di pintu tenda, dan alhasil gue nyenyak tidur dan gue bangun jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Kalau kata cewek gue sampai ngorok-ngorok gue tidur katanya, saking nyenyak ya. Gimana nggak nyenyak tuh, ya kan. 4 kali gue dimimpiin atau yang dibilang erep-erepan atau kesedian, rasanya tuh kagak enak asli sumpah. Sampai gue bilang aturan di Jakarta gue udah jam 6 pagi, ternyata baru jam setengah 3 pagi. Alhamdulillah bangun tidur ya agak-agak ngeretak badan gue, ya kan, tapi happy lah. Ya seenggaknya gue ada satu cerita dari pengalaman gue sendiri di campingan gue itu ya, glamping ya kan, di daerah perkemahan daerah Puncak Bogor, ya kan, yang nggak bisa gue sebutin namanya. Ya gue happy sih, dari gue bangun tidur itu udah happy gue. Tapi emang belum nggak mampir, gue akhirnya nggak mampir ke Curug daerah situ, ya kan, karena tiba-tiba gue mau pulang juga hujan gede, jadi gue batalin rencana main ke Curug, ya kan.
Ya udah, itulah pengalaman gua yang waktu kemarin di awal Desember gua glamping daerah Puncak Bogor. Ya kalau misalkan gua ada kata-kata yang ceplas-ceplos yang bikin penunggu situ kagak enak, ya gue minta maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari gua, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, terima kasih yang udah ngedengerin cerita pengalaman yang gue bilang sih horor sih, walaupun kurang horor ya, tapi horor buat gue karena nggak bisa gue bayangin aja itu mimpi atau nyata. Ya buat kalian semua yang pernah ngerasain kayak gini, jangan lupa di komentar. Oke, siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman. Di, yaudah, ditunggu ya cerita selanjutnya. Terima kasih dan selamat menikmati dan mendengarkan cerita horor si penikmat horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.